Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahil haq, alhamdulillahil aliyyil basir, alhamdulillahi la ilaha illallah rabbul arsil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad majdi anwarika wa madani asrarika wa inayatika wa samsa hidayatik wa rusi mamlakatika wa nurikal hikmati syafiq kafha ya aisha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka bi kudratika nuran bihaqi nuran ya kafi nuran ya watin nur bismil mujizat amin hamim birahmatika ya arhamar rahimin. Yahdikumullah karamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidul barakah ya imamal karamah amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz-ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa kami harapkan doa dan restunya, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pejuang Allah dimanapun berada. Khusus wabil khusus, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama mendoakan guru kita beserta eyang guru kita bersama, beliau Al-Mukarram Almarhum Bapak Kiai Joko Nur Ihsan, dan beliau yang guru kita Syekh Maulana Kang Gusti Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Mudah-mudahan guru kita dan yang guru kita senantiasa dimuliakan, bahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disukseskan segala program-program perjuangan beliau, disatukan seluruh murid dan jamaah beliau dengan guru kudus beliau di alam perjuangan beliau, dan mudah-mudahan putra-putri keturunan dari guru-guru kita senantiasa dimuliakan, dibahagiakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya kepada beliau, guru kita, pembimbing, pengasuh kita bersama, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Durhuda beserta ibu, mudah-mudahan beliau senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah, dijaga kesehatan zahir wa batinan, ditambahkan kesabaran dan keikhlasan beliau, serta disukseskan apa yang menjadi program-program perjuangan beliau. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya yang kami hormati jamaah Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren yang ada di Dusun Lengging, khusus wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan tentunya yang
Marilah kita awali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan betul-betul menyatukan roh dan rasa kita. Roh yang menyaksikan segala belian kasih sayang Allah, menyaksikan segala keagungan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa yang merasakan bahwa detik dan saat ini kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan betul-betul melahirkan rasa syukur tasyakur, rasa terima kasih yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan karunia nikmat kasih sayang sampai detik dan saat ini masih mengalir di dalam kehidupan kita. Detak jantung ini masih berdetak dengan normal, nafas ini masih berhembus dengan lancar, kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bagian bentuk kasih sayang Allah, karunia yang besar dari Allah yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Maka mari bersama-sama kita menghaturkan rasa bersyukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah bilisan bikaulina alhamdulillah Rabbil alamin. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua salawat seri salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh yang nyata, kiblat umat muslim di seluruh dunia. Maka kita tidak hanya mengaku sebagai umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi harus betul-betul mempunyai kesanggupan, kesiapan di dalam jiwa dan raga kita untuk betul-betul mengikuti jejak perjuangan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah, tetapi betul-betul mampu menjadi pelaku akhlakul karimah, akhlak Rasulullah di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan umat baginda Nabi yang setia, yang sejati, yang hakiki fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan wasiat kepada kita sebagai umatnya, di mana Rasulullah Muhammad SAW menyatakan tentang kondisi Islam di akhir zaman. Islam itu akan bertengger, Islam itu akan mulia, Islam itu akan sukses di dalam jiwa-jiwa yang senantiasa ikhlas memberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan peringatan bahwa kehancuran Islam di akhir zaman itu disebabkan tatkala para pemeluk agama Islam ini tidak mempunyai jiwa pemberi, tetapi jiwanya adalah jiwa yang senantiasa mengharapkan pemberian dari orang lain. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memberi tidak harus menunggu kita kaya raya, memberi tidak harus menunggu kita ini banyak harta dan benda, memberi tidak harus menunggu kita ini di dalam kondisi luang dan lapang, tetapi memberi betul-betul menjadi karakter di dalam langkah kehidupan kita, bagaimana betul-betul jiwa kita jiwanya adalah pemberi. Apapun yang Allah hadirkan, apapun yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mempunyai kesadaran sehingga kita akan ringan, ikhlas di dalam berbagi segala kenikmatan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ikhlas di dalam mendoakan orang lain, ikhlas mendoakan tetangga, ikhlas mendoakan keluarga, ikhlas mendoakan saudara-saudaranya. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabassumu wajhika fi ahlika laka sedekah. Senyum yang ikhlas kepada saudaramu adalah sedekah, termasuk bagian dari memberi. Maka tatkala kita
Bertemu dengan saudara-saudara kita, kita memberikan senyuman, itu termasuk bagian dari sedekah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Maka kita akan mengambil satu buah contoh yang dapat kita bayangkan secara bersama-sama. Maka bayangkan tatkala ada seorang anak yang tidak mempunyai karakter atau jiwa pemberi di dalam dirinya, maka anak ini senantiasa setiap saat dan detik yang diharapkan adalah pemberian dari orang tuanya. Apapun yang anak ini lakukan, maka akan senantiasa tertuju di dalam pemberian kedua orang tuanya. Bahkan tidak sedikit anak-anak di akhir zaman ini yang memaksakan kehendak menuntut kepada orang tua untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Maka akan sangat jauh berbeda tatkala seorang anak ini mempunyai karakter atau jiwa pemberi di dalam dirinya, di mana anak ini tidak lagi mengharapkan pemberian dari kedua orang tuanya, tetapi justru anak ini akan mampu memberikan persembahan yang terbaik untuk kedua orang tuanya, memberikan perhatian yang terbaik untuk orang tuanya, memberikan kasih sayang yang terbaik untuk kedua orang tuanya, ikhlas di dalam membantu meringankan segala beban-beban kedua orang tuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah satu buah contoh yang dapat kita bayangkan secara bersama-sama. Maka sebagaimana wasiat dari Nabi Muhammad SAW, bersedekahlah. Tidak harus menunggu kita kaya, tidak harus menunggu kita banyak harta, tidak harus menunggu kita ini di dalam kondisi situasi yang berada, tetapi betul-betul setiap saat dan detik mampu untuk berpikir apa yang mampu kita gunakan. Apakah itu dengan ilmu pemikiran kita, apakah itu dengan harta benda kita, apakah itu dengan tenaga kita, semampu kita sedekahkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau telah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yuqimuna bil-ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa arti dari ayat Allah ini? Dzalikal Kitabu la raiba fihi. Maka ini adalah kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab tanpa keraguan bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa kepada Allah itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa mempunyai keyakinan tentang alam gaib, orang-orang yang senantiasa menjalankan serta mendirikan ibadah sholat, dan yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa mentasyarufkan atau mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah ini juga termasuk bagian dari karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mari pada kesempatan malam hari ini kami mengajak khususnya pribadi kami sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah dan yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama menjadi pribadi yang betul-betul mempunyai karakter jiwa pemberi di dalam diri kita. Mari bersama-sama menjadi pribadi yang senantiasa ikhlas, senantiasa ringan di dalam mengulurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena telah ditambahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang membawa kemanfaatan. Dan level kemanfaatan yang paling tinggi adalah kemanfaatan di dalam iman dan takwa kepada Allah. Ada saudara kita yang kelaparan, kemudian kita mempunyai sedikit rezeki makanan, maka kita akan ikhlas berbagi dengan saudara kita. Ini juga bagian dari kemanfaatan. Ada saudara kita yang kegelapan, kemudian kita berikan lentera, kita berikan suhu sehingga saudara kita ini mampu untuk melihat secercah cahaya. Ini juga kemanfaatan. Ada saudara kita yang basah kehujanan, kemudian kita berikan tempat untuk berteduh sehingga saudara kita ini tidak basah kuyup oleh air
hujan, maka ini juga termasuk kemanfaatan. Pada dasarnya semua kebaikan tentunya membawa nilai kemanfaatan tersendiri, baik itu bagi orang yang melakukan ataupun orang yang menerima. Tetapi kemanfaatan yang paling tinggi, kemanfaatan yang paling mulia, kemanfaatan yang utama adalah kemanfaatan di dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saudara kita yang kesulitan di dalam menemukan arah tujuan hidup yang benar. Ada saudara kita yang kesulitan di dalam mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Maka dengan kesabaran penuh, dengan keikhlasan, kesabaran, ketulusan, kasih sayang, kita dampingi, kita bimbing saudara-saudara kita ini agar dia mampu untuk menemukan arah tujuan hidup yang benar, mampu untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar, hingga klimaksnya adalah saudara-saudara kita ini mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemanfaatan yang paling utama, yaitu kemanfaatan di dalam hidayah. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kehancuran Islam di akhir zaman. Itu disebabkan tatkala para pemeluk agama Islam ini tidak mempunyai karakter atau jiwa pemberi, tetapi jiwanya adalah jiwa yang senantiasa mengharapkan pemberian. Maka manusia, orang-orang yang tergolong di dalam golongan yang kedua ini adalah orang yang dimana dia mau lakukan sesuatu menguntungkan bagi dirinya. Dia mau menolong orang tatkala itu menguntungkan bagi kesenangannya. Segala sesuatu yang dia perbuat, apapun itu, maka akan senantiasa dihitung untung dan ruginya. Maka orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ini adalah orang-orang yang dia tidak mau memberi, tetapi dia mau menerima. Sehingga orang-orang yang termasuk dalam golongan yang kedua ini adalah orang-orang yang tidak tahu akan definisi terima kasih, di mana di saat kita mau menerima maka kita juga mau mengasihi. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sulit di dalam menemukan ketenangan hidup. Nah, kalau kehidupannya dia dalam kondisi luang dan lapang saja, sulit untuk berbagi, sulit untuk memberi, bagaimana tatkala kehidupan yang dia jalani adalah di dalam kondisi yang sempit, yang terhimpit, maka akan semakin sulit dia untuk berbagi. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam golongan orang-orang yang mempunyai karakter atau jiwa pemberi di dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan di dalam acara rutinitas pengajian lapangan Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren yang ada di Dusun Banggi. Maka semakin hari, semakin kesini, di mana zaman atau dunia ini dipenuhi dengan segala perkembangan teknologi yang modern. Di era dan di tengah perkembangan teknologi yang modern ini, maka itu berdampak kepada pemikiran-pemikiran umat manusia di akhir zaman ini, di mana manusia sekarang mudah untuk ditipu dari segala ilusi-ilusi akalnya. Manusia lebih mementingkan solusi di dalam akalnya sendiri, sehingga kesulitan di dalam menemukan nuraninya, tidak mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dampak di mana zaman era modernisasi tetapi semakin lemah keimanan serta keyakinan jiwa-jiwa manusia di akhir zaman ini. Maka zaman sudah semakin zaman akhir, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, di dalam zaman akhir ini kuncinya adalah fafiru ilallah, kuncinya adalah lari menuju Allah, kuncinya adalah dengan melibatkan Allah di setiap gerak langkah zahir dan batin kita, melibatkan Allah di setiap saat dan detiknya.
Karena di zaman akhir ini mudah sekali nafsu ini hadir, mudah sekali nafsu ini menghinggapi diri-diri manusia, sehingga menjadikan manusia ini menjadi pribadi yang mudah marah, mudah benci, mudah tersinggung. Maka keterangan hati, keterangan pikiran ini sudah sangat menjadi sesuatu yang sangat langka di akhir zaman ini. Manusia yang mudah marah, manusia yang mudah benci, mudah tersinggung, mudah tersulut emosi disertai dengan dendam kesumat, ini menjadi pertanda, menjadi bukti yang nyata bahwa dia masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tatkala hatinya sudah beres, hatinya sudah ingat kepada Allah, hatinya terpaut asma Allah di dalamnya, maka dia tidak akan menjadi pribadi yang mudah marah, mudah benci, mudah resah dan gelisah, karena di dalam hatinya tertanam asma Allah. Kemarahan yang mudah hadir, kebencian yang mudah hadir di dalam dirinya ini menjadi bukti masih kotornya hatinya, menjadi bukti masih kotornya jiwanya, menjadi bukti masih lemah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di zaman akhir ini ketika Rasulullah SAW harus ada satu iman. Ibarat iman ini harus ada tutupnya. Tatkala ada satrul iman, maka akan ada benteng di dalam hati kita, sehingga menjadikan apapun yang hadir di dalam kehidupan kita, baik itu sanjungan ataupun kunjungan, baik itu cacian makian ataupun pujian, tidak akan merubah arah dari hati kita, tidak akan merubah niat tekad laju daripada hati kita tetap menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang senantiasa terpaut serta tertanam asma Allah di dalamnya. Lalu bagaimana kita mendapatkan satrul iman? Maka tentunya ini di dalam bahasa Thariqah, di dalam bahasa tauhid, kita sudah dibekali oleh guru kita dan eyang guru kita dengan amalan kitbirullah. Maka kitmir ini artinya adalah penjaga. Kitmir adalah sang penjaga yang berada di dalam hati kita. Maka tatkala kita mengamalkan kitmir, maka kita sedang menjaga hati kita. Zahir ikhtiarnya kita mengamalkan kitmir dengan berlandaskan tawakal kepada Allah, batinnya senantiasa melibatkan Allah, batinnya senantiasa terhubung dan tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nur ilahi, cahaya langit ini akan masuk dan bersemayam di dalam hati kita. Tatkala hati ini sudah terpancar dengan nur ilahi, cahaya langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan kita, segala apa yang menjadi gerak langkah zahir dan batin kita, maka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang paling dibutuhkan di akhir zaman. Di zaman yang sudah semakin hancur ini, zaman yang sudah semakin akhir ini, yang paling dibutuhkan manusia adalah kesaksian hatinya di hadapan Allah dan rasa yang senantiasa merasakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana setiap saat dan detik ruh ini mampu untuk menyaksikan bahwasanya detak jantung ini adalah milik Allah, nafas ini dari Allah, harta benda adalah titipan dari Allah, ilmu ini adalah amanah dari Allah yang Allah titipkan di dalam kehidupan kita, dan rasa setiap saat dan detik yang merasakan segala belian kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesaksian ruh dan rasa yang hidup inilah yang akan melahirkan sahadat sejati, sahadat hakiki. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mampukah kita ini jaga? Mampukah ini tetap kita jaga di dalam kehidupan kita? Apapun yang hadir, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, seringkali datang himpitan-himpitan, segala kepahitan-kepahitan, penderitaan-penderitaan yang ada di dalam hidup. Mampukah ini tidak mengurangi atau tidak merubah dari arah hati kita? Hatinya tetap menjadi hati yang qalbun salim, tidak mengurangi dan tidak merubah sahadat sejati kita, sahadat hakiki kita.
Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala kita ini mampu membuka kesadaran dengan kesadaran yang penuh bahwa di mana kita hidup ini atas kuasa dari Allah, kita hidup ini dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas ini dari Allah, jantung ini dari Allah, mata ini dari Allah, segala anggota badan ini milik Allah, dan kita akan mampu untuk menyadari bahwasanya hidup ini adalah pengabdian kepada Allah, hidup ini adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa merasa bahwa kita hidup ini ada yang menghidupkan. Segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam dunia ini ada yang mencukupi, meskipun kita mendapatkan dengan cara bertawakal, ikhtiar, dengan usaha kita masing-masing. Maka ini akan nampak di dalam rasa kita, sehingga betul-betul rasa ini akan merasakan rasa terima kasih yang mendalam kepada Allah, betul-betul mampu untuk bersyukur dan bertasyakur, mewujudkan syukur dengan bertasyakur, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin kita syukur, semakin bertambah takwa, semakin bertambah pula rasa yang merasakan segala keagungan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah Muhammad SAW pernah menerangkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang bagaimana kita mampu untuk menggabungkan 3 alat atau 3 frekuensi yang sanggup untuk menarik kun fayakunnya Allah, atau sanggup untuk mengetuk pintu, membuka pintu langitnya Allah, pintu ars, pintu malakutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sayyidina Ali pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah itu?" Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Ketika titik ini satukan di dalam kehidupanmu, apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi ucapanmu, dan apa yang menjadi perilakumu harus betul-betul sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka berarti harus mempunyai karakter blokosuko, karakter jujur sejujur-jujurnya di hadapan Allah. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita jalankan ini harus betul-betul sama. Tatkala 3 ini mampu untuk menyatu, maka akan sanggup untuk menghadirkan kekuatan yang besar, menghadirkan kun fayakunnya Allah di dalam kehidupan kita. Maka apa yang menjadi ucapan kita betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita ucapkan akan mampu membawa hikmah yang besar di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para soleh, para leluhur dahulu, leluhur Jawa, para wali-wali Allah, wali Songo, khususnya Kanjeng Sunan Kalijaga, menyatakan bahwa semua ini adalah sabdo dadi atau ilmu sabdo dadi. Apa yang menjadi ucapannya diijabah oleh Allah, maka di dalam dunia pesantren ini adalah ilmu laduni. Segala gerak langkah lahir dan batin senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di akhir zaman ini yang terjadi adalah manusia sudah mulai bercerai-berai dari 3 alam ini, sehingga apa yang ada di dalam hati sudah tidak sama dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia ucapkan tidak sama dengan apa yang dia jalankan. Di dalam hatinya A, tetapi yang diucapkan adalah B, yang diucapkan adalah B, tetapi yang dijalankan di dalam perilakunya adalah G. Sehingga ini tidak mampu untuk menghadirkan kekuatan yang besar, kekuatan yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelemahan manusia di akhir zaman, di mana manusia tidak lagi mempunyai kesanggupan untuk menggabungkan ketiga titik ini, tidak mampu menggabungkan ketiga frekuensi alam ini. Ketiga titik ini tidak lagi disinkronkan, tidak lagi disamakan. Mengapa? Karena manusia di akhir zaman ini sudah mulai terjangkit penyakit berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manusia sudah tidak lagi mampu untuk jujur di hadapan Allah. Manusia sudah tidak lagi mampu untuk berkosuto apa adanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kejujuran di dalam hati adalah apa yang menjadi gerak di dalam hati kita. Tatkala itu mengarah kepada kebenaran, maka tentunya harus kita sari. Filternya adalah dengan Al-Quran dan hadis, maka secepatnya harus kita jalankan. Tatkala kita menjalankan apa yang menjadi suara, apa yang menjadi gerakan, apa yang kita rasakan di dalam hati kita, tatkala itu mengarah kepada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara hakikinya itu adalah merupakan bentuk hidayah yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketiga alam, ketiga frekuensi, ketiga titik kehidupan ini harus betul-betul kita perhatikan. Apa yang menjadi isi hati dari kita, apa yang menjadi ucapan kita, dan apa yang menjadi perilaku kita harus betul-betul sama, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat beruntung bagi manusia di akhir zaman ini, zaman yang sudah semakin hancur ini, tatkala manusia ini mampu untuk tetap menggabungkan, menyatukan titik kehidupan, titik frekuensi ini di dalam hidupnya, maka manusia ini tidak akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang cerkobi, iso ngajar, iso nglakoni, tetapi betul-betul masuk ke dalam golongan orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk jujur, untuk bersuci, untuk apa adanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala ketiga alam, ketiga titik, ketiga frekuensi ini mampu kita satukan, mampu kita gabungkan, maka itu akan sanggup untuk menghadirkan kunfaya dunia Allah, menghadirkan keberkahan Allah, menghadirkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan sanggup untuk membuka pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara kehidupan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal, sebagai modal di akhir zaman, agar kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menggerakkan langkah zahir dan batin kita, sehingga apa yang menjadi isi dari hati kita, apa yang keluar dari lisan kita, dan apa yang terwujud di dalam perbuatan kita ini betul-betul sama. Inilah yang harus kita jaga. Harus betul-betul sama di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluk ciptaan Allah. Tatkala kita mampu untuk menyatukan, menggabungkan ini, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang al-amin, atau orang-orang yang bisa dipercaya, manusia yang dipercaya oleh Allah. Tatkala Allah sudah percaya kepada diri kita, maka semesta pun ikut, maka semesta pun akan ikut mengamininya, sehingga itu akan terwujud di dalam kehidupan kita. Bagaimana istri kita percaya, anak kita percaya, keluarga kita percaya, orang tua kita percaya, masyarakat percaya, guru pun percaya, seluruh makhluk ciptaan Allah, seluruh alam semesta ini percaya kepada kita, karena kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mampu mempunyai kesanggupan untuk jujur, untuk berwasuto, untuk apa adanya, dan tetap mempunyai konsisten menggabungkan, menyatukan tiga frekuensi di dalam kehidupan kita. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang betul-betul ditolong oleh Allah,
betul-betul diselamatkan oleh Allah dari segala belenggu-belenggu, tipuan-tipuan, ilusi-ilusi akhir zaman, dan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mampu menyatukan ketiga frekuensi, ketiga alam ini di dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya hanya itu yang dapat kami sampaikan dari awal sampai akhir. Banyak sekali kesalahan, kehilafan, tutur kata ngawur, ngelantur dan tak teratur dari dalam hati yang paling dalam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.